Assalamualaikum, hai semuanya. Nah ini pagi-pagi Mak mau beresin belanjaan yang tadi malam dibelanjain. Jadi Mak itu lagi sakit kepala luar biasa banget. Pas tensi ternyata tinggi tensinya. Jadi Mak beli semangka. Mudah-mudahan dengan makan semangka Mak tensinya turun ya. Terus beli pisang juga. Itu semangka 27.000, terus pisangnya 10.000. Terus ini sekalian belanja sama beli ini kulit lumpia ya, atau kulit risol yang tipis banget ini. Satu plastiknya 3.500 atau 3.700 gitu, isi 10. Ini mah beli 2 bungkus. Terus beli plastik untuk wadah sampah dan beli loyang juga. Rencana pengen bikin bolu gitu, tapi pakai loyang yang tengahnya bolong ya. Terus ada keju juga, dan ini mah beli Rexona, ini udah kehabisan pas belanja kemarin mah nggak beli ya. Terus beli tusuk gigi mah ini bolong. Jadi wajib punya tusuk gigi di rumah. Terus ada plastik kecil itu untuk wadah bekalnya Pak Su, dan ada beberapa susu, ini lumayan banyak. Jadi untuk stok di rumah untuk bebikinan roti ya, roti sobek gitu. Emang nggak beli yang gede, karena kalau yang gede kan maksimal 4 hari harus habis ya. Sedangkan nggak mungkin mak tiap hari selama 4 hari bebikinan. Paling itu diminumin anak-anak. Nah kalau yang kemasan kecil gini enak, dia disimpan berminggu-minggu nggak masalah ya kalau nggak dibuka. Mama itu pakai susu cair untuk roti sobek biasanya 130 ml. Nah ini ukurannya lebih ya, 200 berapa gitu, bisa diminum sisanya. Oke lanjut, ini kulit lumpia atau kulit risolnya taruh di kulkas bagian atas. Sama keju juga taruh kulkas. Untuk plastik-plastik taruh di lemari sini, sama tusuk gigi juga. Lanjut di sini mau bikin menu untuk bekalnya Pak Su. Ini mau bikin sambal ikan apa ya? Ikan simba. Iya. Masih ada sedikit lagi, dan untuk sayurnya di sini pakai sawi putih aja. Sawinya ini cuci dulu, terus nanti ditumis manis aja. Jadi itu dari video ini diupload itu udah kurang lebih 5 hari, sakit banget kepala. Pertama tuh sakit gigi, cuman giginya udah hilang. Sakit giginya itu udah hilang, tapi palanya itu masih ngenyut-ngenyut, nggak tahu kenapa. Apalagi kalau udah ngeladenin anak-anak gitu ya, anak-anak tingkahnya ya ampun banget. Itu bikin emosi, nah langsung ngenyut-ngenyut lagi palanya. Pokoknya sampai sekarang tuh masih sakit kepalaku. Kebetulan juga semalam itu ke bidan, itu suntik KB bulanan. Pas tensi memang tinggi kata bidannya. Kenapa kok tumben tinggi? Biasanya sih 100 gitu ya tensinya. Tapi tadi malam itu 130. Tapi pernya nggak nanya sama berapa. Pokoknya kata bidannya tinggi. Jadi ya sudah, saya makan semangka aja, insya Allah nurunin darah tinggi ya. Rencana juga hari Sabtu mau suntik vaksin ya, corona bareng sama Pak Su, itu jadwal dari kantor. Cuman karena kondisi yang tensinya lagi tinggi itu nggak boleh ya untuk suntik ya. Jadi Pak Su aja yang suntik vaksin, emang nggak suntik. Oke, di sini biar cepet masaknya ya, pakai 2 tungku, yang sebelahnya untuk nyambel ikannya, yang sebelahnya untuk tumis sawi putihnya. Nah, itu kelupaan, di kulkas itu masih ada tahu 3 butir, 3 biji lagi.
Jadi mau dicampur aja deh, makanya di sini enggak sengaja ya ikan duluan dan goreng baru tahu. Seharusnya tahu duluan, cuman nggak apa-apa karena ini mau dijadiin satu sambel, ya wes ya. Gorengnya bekas bekas goreng ikan itu aja. Nah, ini untuk minyak bekasnya, taruh di tempatnya itu ada wadah minyak jelantah, yaitu ada saringannya, jadi enak dedeknya itu nggak kecampur sama minyak. Oke, lanjut nyambel. Nah, ini stok terakhir bumbu dasar merah ini udah habis. Rencananya nanti jadwalnya belanja mingguan lagi ya. Semoga kalian gak bosen belanja emak itu lagi karena bingung ya mau belanja apa gitu ya. Terus juga di rumah kan kalau makan nggak pernah banyak macem judul sih, cuma satu macem gitu udah. Makanya kalau belanja ya itu terus. Paling yang rutin itu stok bumbu kayak bumbu dasar merah, bumbu dasar putih ya. Itu kudu wajib karena itu yang bikin saya semangat untuk masak. Kalau nggak ada itu saya jarang banget mau masak, lebih ke malesnya gitu karena harus ngeracik udah kebiasaan ya masak pakai bumbu dasar, jadi kalau nggak ada itu kayaknya males masak. Hehe. Oke, udah selesai masak-memasaknya. Sekarang mau bebikinan. Ini mau persiapan dulu untuk ambil timbangan. Ini masih timbangan manual ya. Rencananya mau beli juga timbangan digital biar lebih akurat gitu. Biasanya kan ada yang kayak misalkan 75 gram, 35 gram. Nah, itu lebih angkanya itu lebih kelihatan. Kalau gini kan kayak kira-kira aja gitu ya untuk beratnya. Paling ngepasnya itu kayak 100 gram, 200 gram gitu ya, atau 150 gitu. Oke, jadi ini yang matimbang adalah tepung sagu atau tapioka 150 ml ditambah tepung terigunya 30 ml. Ini makasih garam, kaldu jamur, terus pakai lada bubuk. Nah, ini diaduk jadi satu. Oh ya, ini gula nggak ketinggalan. Ini sedikit aja gulanya. Oke, diaduk jadi satu. Dan tambahin bumbu dasar putih. Ini tuh sebenarnya bawang putih halus aja ya, cuman karena mak malas giling bawang putih jadi ya udah pakai stok bumbu dasar putih aja. Untuk air ini pakai air panas yang baru mendidih kurang lebih 100 ml. Tapi dikira-kira aja kalau misalkan keenceran bisa tambahin tepung sagu lagi sedikit. Tapi kalau kurang encer bisa ditambahin air panas lagi. Pokoknya sesuai selera aja. Ini seharusnya ditambahin daun bawang ya, cuman mah nggak punya, jadi ya udah. Ini pakai suiran ayam, kebetulan masih ada stok ayam yang kemarin direbus itu. Ini diaduk jadi satu. Jadi ceritanya pengen bikin gorengan apa sih, kayak kulit lumpia gitu atau kulit risol diisi sama adonan ini. Udah deh dilipat terus digoreng. Karena ini kulit risolnya tipis, jadi pada saat dilipat itu langsung digoreng ya. Karena kalau didiemin dia nanti bakalan basah terus kayak pecah-pecah gitu atau robek. Jadi pada saat ngelipet ini itu udah manasin minyak. Jadi pada saat selesai ngelipet itu langsung digoreng aja. Oke, ini digoreng sampai mateng. Ini apinya nggak besar-besar banget alias kecil aja biar adonannya itu di dalam mateng ya.
Ini dia udah selesai. Jadi ya, hasilnya itu kurang lebih berapa ya? 13 kulit risol atau apa sih nama gorengan ini ya? Pokoknya itulah. Oke, kita icip. Nah, ini tuh harus pakai tisu karena ini menyerap sekali minyaknya. Jadi adonannya itu sama kayak empek-empek ya tuh. Ini kayak cireng tapi lebih ke empek-empek sih sebenarnya. Lebih enak lagi ada daun bawangnya ya. Oke, kita icip. Dan rasanya pas, nggak keasinan, pokoknya pas deh. Nah, ini tuh ya tuh. Jadi kayak empek-empek. Empek-empek tanpa ikan alias empek-empek dos. Oke, nah ini mau siapin bekalnya Pak Su. Jadi kayak gini aja, pakai plastik untuk sayuran dan lauknya. Oh ya, untuk kalian yang nanya, ini wadah food prep. Ini beli di mana? Jadi belinya di Vitrinov atau di toko dekat rumah. Tuh, jadi kayak gini. Ini tuh sama kayak wadah yang biasa. Ada lagi satu lagi ya, Ma itu punya. Nah, kayak gini. Ini tuh biasanya kalau di sini orang jualan-jualan gitu pakai ini ya. Kayak misalkan tetangga emak itu jualan seblak, nah dia tuh pakai ini untuk wadahnya. Oke, ini mau bungkusin juga untuk gorengannya untuk pasu ke kantor. Oke, udah deh. Jadi gini aja ya untuk bekalnya Pak Su, nggak pakai yang khusus untuk wadah bekal. Begini aja udah cukup. Diplastikin, udah selesai. Oke, nah ini Pak Su udah berangkat. Waktunya mah beres-beres depan, mau sapu-sapu. Oh ya, itu masih di depan ya, belum emak lipet atau mau dibongkar gitu ya, belum sempat. Jadi ya udah di sini aja dulu. Rak gantungnya itu bisa dibongkar ya, bongkar pasang gitu. Dan biasanya di sini tuh digelarin apa karpet atau ambal, jadi anak-anak bisa main di luar. Biasanya Ade Al kalau main di depan ini suka guling-gulingan, jadi kotor gitu ya. Makanya di sini mak sapu terus karena debuan. Soalnya kan ini masih semen kasar ya, bukan keramik gitu. Oke, nah ini mainan banyak yang berserakan. Pokoknya rumah ini nggak pernah rapi. Selalu ada mainan yang berserakan di mana-mana. Lanjut, sebelum mandi di sini Mama mau cuci piring dulu. Nah, ini untuk sambelnya masalin ke mangkok biar pancinya Ma cuci, tapi untuk sayur biar aja di atas kompor itu nggak masalin.
Udah selesai nyuci piringnya. Nah, tadi juga spons cuci piringnya mak lapin ke sini untuk dicuci juga gitu kompornya. Terus terakhirnya mak lap pakai tisu. Lanjut, ini sekarang mau sapu area dapur. Oke, udah selesai untuk tugas ma pagi ini tuh ya. Ini tuh jam 8. Alhamdulillah ya, urusan dapur udah kelar. Tinggal mandi. Aku sudah basah kuyup habis cuci piring tadi. Sekarang waktunya mandi. Udah tenang ya kalau urusan dapur tuh udah selesai, walaupun nanti pasti ada cucian piring lagi yang kotor, tapi seenggaknya udah beberes, udah masak ya, intinya itu udah masak. Dan selesai mandi nanti rencananya ma mau bikinan bolu karena habis beli loyang tadi ya, jadi ma pengen coba bikin bolu yang bolu jadul bolong tengahnya gitu. Makanya tadi udah ma cuci untuk si loyangnya. Oke, kita mulai bebikinannya. Di sini ma pasang dulu untuk mata mixernya, yang ini untuk bolu. Ma pakai 5 butir telur. Ini tuh ma kalau bebikinan selalu pakai telur yang di kulkas. Insya Allah masih ngembang ya. Terus ma pakai 1 gelas belimbing dan ini baking powder kurang lebih 1 sendok teh. Terus SP juga sama 1 sendok teh, dan ini ma pakai vanili juga. Dan garam sedikit aja. Udah deh, mixer sampai mengembang. Di sini mah pakai mixer Ravel. Ini kecepatannya maksimal 8 untuk bolu. Jadi bikin bolunya takaran sendok sama gelas ya teman-teman, nggak pakai timbangan. Oke, nah ini udah ngembang sempurna. Di sini kecepatannya mah kurangin jadi rendah gitu. Terus mah pakai 2 gelas tepung terigu mereknya segitiga. Ini dimasukin sedikit-sedikit kayak di video nih ya, tuh sampai selesai atau sampai habis. Di mixer sampai tercampur rata, nggak usah lama-lama dan nggak usah cepet-cepet. Pokoknya ini kecepatan rendah aja dan sebentar aja sampai bener-bener nyatu si terigunya. Oke, kalau udah dimatiin dan di sini mak copot dan dilepas gitu. Terus nanti ngaduknya manual aja atau pakai tangan. Oke, di sini sudah Mas siapin setengah gelas kecil minyak goreng. Terus ini ada susu kental manis dan Mak tambahin air kurang lebih setengah gelas. Pokoknya ini tuh takaran gelas belimbing, tapi kalau nggak punya gelas belimbing, gelas biasa kayak emak gini juga nggak apa-apa. Tapi jangan penuh-penuh banget gitu ya, karena kan gelas belimbing ukurannya agak kecil. Nah, ini diaduk kayak udah tercampur rata gitu. Dimasukin semuanya ke adonan mixer tadi dan diaduk pakai tangan kayak gini, tapi ngaduknya cepet gitu ya, takutnya nanti adonannya jadi ngempes gitu. Oke, pokoknya aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah selesai, Mas siapin loyang. Loyangnya itu udah diolesin sama margarin dan ditaburin sama terigu. Terus adonannya dimasukin ke loyang. Nah, ini ya, tuh jadi cakep banget itu hasil adonannya. Untuk loyangnya di sini mau pakai ukuran 23 cm, untuk tingginya itu 9 cm.
Oke, nah kalau udah selesai ini diketok-ketok biar nggak ada udara yang mengendap atau terjebak di dalamnya. Terus dipanggang, ini udah mak panasin sebelumnya ovennya. Dipanggang pakai api kurang lebih suhunya 180 derajat. Terus timernya ini mak atur 40 menit pakai api bawah. Nah itu teman-teman, jadi ngembang banget itu sampai luber-luber tuh di bawahnya. Jadi besok-besok kita kurangin aja untuk takaran telurnya itu 3 butir aja ya. Ini kan 5 butir tadi dan itu ngembang banget tuh. Oke, ini udah mateng tuh ya, dan cantik banget itu hasil dari tumpah-tumpahannya tuh. Nah ini dia tuh, jadi cakep banget ya, itu tinggi banget beneran, dan ini tuh lembut banget. Cuman nanti kita kurangin takarannya ya. Nah di sini kita potong dulu, ini bener-bener lembut banget dan ngembang gitu ya. Jadi untuk besok-besok kalau mau bikin itu untuk takaran telurnya jadi 3 butir. Terus untuk gulanya itu dikurangin karena ini mah udah cicip. Rasanya kalau menurut Mani rasanya manis, kemanisan. Jadi bisa dikurangin. Itu kalau takaran sendok gulanya itu sekitar 15 tadi itu ya, 15 sendok makan. Nanti besok-besok kalau mau bikin dikurangin jadi 10 sendok makan aja. Nah ini dia hasilnya tuh ya, jadi lembut banget tuh, ngembang dan empuk. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini sempurna banget. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.